Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Malam. Baik, saya Vera Amalia akan membahas tentang RPP Pelajaran Bahasa Indonesia meresensi buku. Jadi sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, jadi baik, saya akan membahas tentang resensi buku. Sebelumnya, apa dan sudah tahu tentang resensi buku? Saya kurang tahu. Baik, saya akan membagikan PPT tentang resensi buku ya. Resensi buku. Jadi resensi ini, istilah resensi itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu referensi. Yang resensi yang memiliki arti kupasan atau pembahasan. Secara istilah, resensi adalah kupasan atau pembahasan tentang buku, film atau drama yang biasanya dipublikasi di media massa seperti media majalah, blog, website, atau media sosial lainnya. Nah, jadi resensi buku ini adalah kegiatan mengupas, mengevaluasi, mempertimbangkan, mengkritik, dan membedah substansi sampai memberikan komentar kepada sebuah buku. Ada beberapa syarat dalam menyusun resensi buku, antara lain pertama ada data buku. Ada data buku yang meliputi meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. B. Pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. Yang ketiga, ada ulasan atau singkat terhadap buku. Yang keempat itu harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Jadi dalam suatu resensi buku itu harus ada ulasan juga. Ulasan singkatnya itu terhadap ulasan itu merupakan ulasan kelemahannya ataupun ulasan keunggulan dari buku yang kita resensi itu. Nah, jadi juga buku itu harus bermanfaat juga. Buku yang kita resensi itu kita harus tahu apa manfaat dari buku tersebut. Jadi manfaat yang ditujukannya ini untuk siapa? Untuk dewasa, untuk remaja. Jadi itu apa yang ingin disampaikan dari buku itu yang bisa kita ambil manfaatnya. Slide berikutnya itu unsur-unsur resensi buku. Jadi di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur resensi buku. Judul resensi buku. Pertama, judul resensi buku itu merupakan nama yang dipakai sebagai identitas buku, kepala atau kata yang bersifat menjelaskan isi atau substansi dari sebuah buku, resensi buku. Judulnya harus bersifat menarik dan benar-benar menjiwai. Jadi seluruh tulisannya. Jadi dalam judulnya itu benar-benar harus menarik. Jadi judulnya itu harus menarik. Jadi menarik yang bisa orang tertarik. Tapi dalam tulisan judul itu juga bisa kayak membuat seperti merangkum tentang apa yang dibahas itu. Jadi bisa membuat orang lebih tertarik dengan judulnya tersebut. Jadi itu benar-benar menjiwai tulisan itu. Jadi sehingga orang tuh mampu menarik dan membaca resensi buku tersebut karena tertarik. Jadi pokoknya judul resensi itu harus membuat orang menarik. Yang kedua itu data buku. Data buku itu merupakan sekumpulan informasi penting terkait buku yang bersifat fakta, buku seperti judul pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, harga buku, dan ISBN-nya. Yang ketiga itu pembukaan. Jadi dalam pembukaan itu harus ada pembahasan awal yang terdapat dalam resensi. Pembukaan juga harus menarik agar pembaca membaca sampai selesai. Dalam pembuatan buku ini bisa diisi dengan pertama, hal yang menarik yang menjadi perhatian dari buku. Jadi yang kedua itu memperkenalkan pengarangnya, karya-karyanya. Jadi misalkan dalam sebelumnya itu si penulis itu memiliki karya-karyanya sebelumnya yang memang juga terkenal. Jadi yang sudah memiliki orang yang sudah memiliki pembaca yang sudah memiliki pembacanya. Jadi membuat pembacanya itu tertarik juga dengan karya mereka yang berikutnya, karya pengarang berikutnya. Yang ketiga itu cuplikan hal-hal yang menarik. Jadi dalam itu kita memberikan cuplikan yang menarik dalam suatu buku itu, resensinya. Jadi membuat cuplikan yang menarik dari buku itu yang membuat orang jadi semakin tertarik. Yang terakhir itu merumuskan tema bukunya. Slide berikutnya yang keempat dalam unsur resensi, tubuh atau isi pernyataan resensi buku. Tubuh resensi itu merupakan bagian inti atau penjelasan tentang buku. Di dalam penjelasan ini biasanya terdiri dari pertama, sinopsis atau isi buku secara benar dan kronologis. Jadi itu isi atau isi bukunya itu yang dijelaskan secara kronologisnya. Jadi secara
secara awalnya, bagaimana dan sampai akhirnya. Yang kedua itu ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. Jadi ulasan singkatnya. Yang ketiga tuh kelebihan bukunya. Kelebihan dalam buku resensi itu juga kita penting untuk dibahas. Yang keempat itu kelemahan bukunya. Tentu walaupun kita membahas keunggulannya, kita juga harus membahas tentang kelemahannya juga. Yang kelima itu rumusan kerangka bukunya. Yang keenam tinjauan bahasanya. Jadi bahasanya itu harus bahasa yang efektif, yang mudah dicermati, yang mudah dipahami, yang tidak berbelit-belit, yang tidak membuat orang bingung. Berikutnya itu kesalahan cetak. Jadi pasti dalam pernyataan itu ada kesalahan cetak seperti kesalahan cetak penulisannya atau mungkin tanda bacanya yang bisa dibahas dalam resensi buku. Yang berikutnya itu perbandingan dengan buku yang lain. Jadi walaupun dalam resensi novel itu atau resensi buku, kita juga bisa membandingkan buku yang kita resensi itu dengan buku yang lain yang memiliki tema yang sama. Berikutnya penutupan resensi. Jadi bagian penutup biasanya berisi saran atau pernyataan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Jadi buku dalam ini inti dari bukunya itu untuk memberikannya untuk siapa, manfaatnya, dan kenapa buku tersebut itu bermanfaat. Dan yang keempat itu menjelaskan closing statement atau tanggapan terakhir. Jadi itu statement yang kamu berikan, tanggapan kamu dari sebuah resensi yang kamu resensi itu. Jadi tentang keunggulannya atau manfaat yang kamu rasakan setelah membaca buku itu, yang bisa membuat orang juga tertarik dengan statement kamu itu, yang membuat orang yang meresensi buku itu tertarik juga dengan buku yang kamu resensi. Nah, berikutnya itu jenis resensi. Jadi dalam suatu resensi itu kita memiliki jenis resensi. Jadi yang pertama resensi deskriptif. Resensi yang membahas secara detail dan setiap bagian atau secara detail setiap bagian atau babnya. Jadi resensi deskriptif ini membahas secara detail tentang bagiannya atau babnya. Dia menjelaskan secara kronologis juga di detail. Dan terus berikutnya yang kedua itu resensi informatif. Nah, resensi yang isinya hanya berupa informatif yang mengenai hal-hal penting saja. Jadi yang isinya dibahas ini dan resensi informatif itu hanya hal-hal yang penting aja yang ada di dalam suatu novel tersebut. Yang ketiga itu resensi evaluatif atau resensi yang menyajikan penilaian resensi tentang isi buku. Jadi resensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Informasi tentang bukunya dijadikan sekilas, bahkan hanya dijadikan ilustrasi aja. Berikutnya resensi informatif evaluatif. Nah, yaitu resensi yang merupakan perpaduan dari jenis resensi evaluatif dan resensi informatif. Nah, resensi ini disampingkan menyajikan semacam ringkasan buku dan hal-hal yang penting yang ada di dalam buku. Resensi ini dinilai yang paling ideal karena bisa memberikan laporan yang lebih lengkap dan memadai. Terus yang terakhir itu resensi kritis, yaitu resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi atau ilmu pengetahuan tertentu. Ini isi dan resensi biasanya kritis dan objektif dan menilai isi buku tersebut. Jadi slide berikutnya tujuan resensi ya. Jadi tujuan resensi buku itu kita memiliki tujuan. Yang pertama itu membantu pembaca untuk memahami gambaran serta penilaian umum sebuah karya dengan ringkas. Nah, yang keduanya itu memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Jadi kita lebih tahu tentang kelemahan karya dan kelebihan yang kita resensi dari buku itu. Yang ketiga itu memahami latar belakang serta alasan dari karya dibuat. Jadi kenapa novel atau buku itu dibuat? Jadi kita membahasnya itu di resensi itu kita lebih tahu alasannya mengapa. Berikutnya memberi masukan dan pada pembuatan karya berupa kritik dan saran. Jadi kita juga bukan hanya resensi, tapi kita juga memberikan kritik dan saran untuk penulis dari buku yang kita resensi itu. Yang kelima itu mengajak pembaca untuk berdiskusi mengenai karya yang diresensi. Yang keenam itu memberikan pemahaman serta informasi dengan komparatif pada pembaca mengenai karya yang diresensi tersebut, menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya yang lainnya.
Manfaat resensi buku. Jadi itu mengasah intelektual juga, mengasah intelektual. Dua, memahami secara mendalam isi buku yang diresensi. Nah, yang ketiga itu mendapatkan penghasilan jika resensi tersebut dimuat. Yang keempat itu dikenal publik, direkrut untuk meresensi buku oleh penerbit jika telah produktif. Jadi, kita selain meresensi buku itu, kita juga mendapatkan manfaat dari resensi buku itu. Yang pertama itu kita mengasah intelektual kita pastinya. Yang kedua itu memahami secara mendalam buku itu yang diresensi itu. Jadi kita lebih tahu tentang buku tersebut, kelemahan dan keunggulannya. Nah, terus mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan itu kalau kita mengirimnya ke blog atau ke website itu di media sosial, jika banyak yang melihat itu akan membuat kita mendapatkan penghasilan sendiri. Dan itu sangat menguntungkan untuk kita sendiri juga tentunya. Nah, jadi terus yang berikutnya itu adalah dikenal publik dan direkrut untuk terus meresensi buku. Jadi kita tuh kalau misalkan produktif itu kalau misalkan dikenal akan menjadi dikenal pabrik, mungkin dari perusahaan itu ada yang penerbit ingin merekrut kita, jadi itu kita akan mendapatkan pekerjaan juga dan penghasilan juga tentunya dari meresensi buku. Itu bisa manfaat yang kita rasakan ketika kita meresensi buku. Nah, yang berikutnya ini cara menulis resensi. Tentu kita kan tidak tahu tentang resensi buku. Pertama itu tuliskan identitas buku. Poin pertama yang paling penting saat menulis resensi buku tidak hanya tahu arti resensi buku, tetapi juga harus tahu poin yang dituliskannya. Misalnya di bagian awal resensi buku wajib menyatukan identitas buku. Jadi identitas buku itu merupakan paling penting poinnya. Jadi kita tuh waktu kita resensi kita jangan lupa mendefinisikan novel yang kita atau buku yang kita resensi seperti namanya, judulnya, nama pengarangnya. Jadi itu identitas buku itu wajib banget ya. Yang kedua itu gunakan argumen. Jadi kamu juga harus menggunakan argumen kamu sendiri. Jadi untuk mengulas buku atau memaparkan tentang apa, jadi kita menggunakan argumen kita dalam resensi buku. Jadi tapi kita menggunakan argumen yang membuat orang juga menarik, tapi dengan kata-kata yang efektif juga. Terus yang berikutnya itu tonjolkan keunggulan dan kelemahan buku. Jadi bukan hanya keunggulan aja yang kita bahas, tapi juga kelemahannya. Jadi walaupun kita membahas kelemahan dan keunggulan, tapi tetap yang harus ditonjolkannya itu keunggulan bukunya, karena yang paling penting agar membuat orang tertarik juga tentang buku yang kita resensi ini. Jadi keunggulannya yang harus utama, yang paling ditonjolin. Walaupun kita juga memberikan kelemahannya, tetapi unggulannya juga harus ditonjolkan biar lebih buat orang lebih tertarik tentang buku yang kita resensi tentunya. Dan berikutnya itu 4, berikan konteks. Nah, penting juga untuk memberikan konteks saat menulis resensi buku. Penilaian atau konteks yang harus mempertimbangkan diantaranya itu tentang genre, target, pembaca, dan juga konteks sejarah atau budaya yang relevan. Jadi itu memberikan konteks dapat membantu pembaca untuk memahami. Jadi itu konteksnya itu benar-benar tentang genrenya, mau genrenya ini mau tentang bahasa tentang apa, misalkan tentang percintaan atau tentang kekeluargaan. Jadi itu harus jelas, dan juga dengan kejelasan genrenya juga kita harus jelas tentang targetnya ini untuk membacanya untuk apa, untuk anak muda, untuk anak orang tua, atau untuk anak-anak. Begitu. Yang kelima itu gunakan bahasa deskriptif. Jadi itu maksudnya itu bahasanya yang jelas ya, bukan yang tidak jelas, itu bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pembaca, jadi biar pembacanya itu lebih paham dan lebih cepat mengerti tentang apa yang ingin disampaikan dari resensi yang kita buat itu. Nah, yang berikutnya itu perhatikan pembacaan resensi. Jadi setelah itu kamu juga memahami apa yang memahami latar belakang dan siapa saja yang mungkin membaca resensi buku ini yang kamu tulis. Jadi kamu bisa memahami apa yang dibutuhkan pembaca dan resensinya. Berikutnya itu kesimpulan. Jadi dalam suatu resensi ini, kesimpulan adalah bagian terakhir dari resensi. Bagian ini yang berfungsi sebagai ringkasan pemikiran dan pendapat kamu. Kesimpulan sangat tepat untuk meninggalkan kesan yang membekas bagi pembaca. Jadi itu kesimpulannya itu harus kesimpulan yang baik. Ya, jadi membuat orang dan menarik juga, yang membuat orang tuh lebih tertarik, jadi berbekas kesan untuk penasaran dengan buku yang kita resensi.
Nah, jadi slide berikutnya ini tentang format penulisan resensi buku. Jadi resensi buku itu adalah pertama judul resensi. Jadi judul buku apa yang kita resensi. Judul resensinya, maksudnya judul resensi ini judul kamu tentang kamu ingin membuat resensi buku itu dengan judul apa yang menarik. Yang berikutnya tuh judul bukunya yang diresensi. Yang ketiga tuh nama penulisnya. Jadi nama penulisnya itu pengarangnya juga jangan lupa ditulis. Berikutnya tuh penerbit dan tahun terbitnya. Nah, yang berikutnya jumlah halamannya juga ditulis dalam tulisan resensi buku. Terus cover bukunya atau hasil scan. Jadi covernya bukunya juga harus disatukan juga. Harus diformat juga. Nah, yang terakhir ini isi resensi. Jadi isi resensi itu penjelasannya tuh pertama itu penjelasan manfaat yang dijabarkan tuh pertama itu penjelasan manfaat buku. Jadi seperti yang sudah saya tahu ya, yang saya jelaskan manfaat bukunya. Jadi dalam resensi itu kita juga harus apa sih yang kita dapatkan dari kita membaca buku ini, manfaat dari buku tersebut. Nah, yang kedua itu ringkasan isi buku tentang hal pentingnya. Jadi kalau membuat resensi, kita juga bisa membuat aja yang penting-penting aja. Yang penting dari suatu itu, tapi yang menarik juga, yang jadi membuat orang tuh tertarik juga untuk membacanya. Jadi kita juga harus memilih yang menarik untuk disatukan dalam resensi buku. Ya, yang ketiga itu hasil kajian sistematis, hasil kajian bagian isi buku yang menarik perhatian juga tentunya. Yang berikutnya hasil kajian penggunaan bahasa. Itu meliputi ungkapan, tata bahasa, atau struktur kalimat hingga bahasa. Jadi tata bahasa atau ungkapan, struktur kalimatnya juga itu harus tertata yang rapi dan lebih dimengerti dan dipahami. Dan efektif juga, jadi biar orang lebih paham dan lebih tahu. Nah, yang terakhir itu hasil kajian kelebihan dan kelemahan buku. Nah, jadi bukan hanya keunggulan dan kelemahan. Jadi penting kelemahan dan keunggulan ini dalam buku itu sangat penting dalam resensi buku. Kita juga menjabarkan tentang kelemahannya, tetapi juga kita menjabarkan tentang keunggulannya juga. Yang paling harus ditonjolkan adalah keunggulannya. Jadi kenapa itu penting? Karena agar membuat orang tertarik dengan buku yang kita resensi. Jadi dengan begitu banyak orang yang menjadi tertarik dan minat untuk membaca buku yang kita resensi karena kelebihan yang kita cantumkan itu membuat orang itu menjadi penasaran dan jadi merasa ingin mengetahui ceritanya seperti apa. Nah, jadi sampai sini apa sudah paham tentang resensi buku? Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, jadi dari sini kan kita jadi tuh resensi buku itu memang merupakan hal yang penting juga ya untuk sebuah penerbit juga, untuk pengarang juga, karena itu bermanfaat juga untuk buku yang diresensi itu membuat banyak orang juga lebih tertarik untuk membaca buku-buku. Jadi berikutnya saya juga akan memberikan tugas tentang menganalisis resensi buku. Jadi dalam analisis ini kalian juga bisa meresensi bukunya itu bisa seperti buku novel, buku fantasi, buku komik ataupun jadi membahas resensi ya. Jadi tugasnya itu adalah meresensi menganalisis unsur dari suatu novel itu tentang apa. Jadi itu lebih menganalisisnya. Jadi paham mengartikan tentang jadi seperti menganalisis ini. Iya, Bu, paham. Unsurnya ini yang ini. Jadi unsur resensi buku yang saya akan mempertanyakan tentang unsur resensi buku dari novel atau apapun yang kamu resensi ya. Jadi itu misalkan judul resensinya, datanya, pembukaannya. Jadi itu dan ini juga jangan sampai lupa di sininya kelemahan dan keunggulannya. Judul resensinya juga membuat judul yang menarik. Dan menganalisis itu juga menganalisis novel. Nah, ini seperti cara menulis resensinya, tuliskan di sini ada. Jadi adalah identitas bukunya dan lain-lain. Jadi manfaat dari menganalisis ini kita lebih tahu tentang bukunya itu, manfaat bukunya,
manfaat tentang resensi buku itu banyak. Jadi kalian bisa lebih mengetahuinya setelah menganalisis resensi buku. Baik, dari penjelasan saya sudah mengerti? Ya, saya cukup mengerti. Baik, jadi sekian dari PPT saya tentang meresensi buku ya. Semoga bermanfaat ya. Jadi jangan lupa tentang menganalisis suatu buku, menganalisis resensi buku seperti novel dan lainnya. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembahasannya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam pembahasan atau yang saya bahas. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.